itu terbiasa ngomong sama orang-orang penting, bukan orang nggak penting kayak Mbak kayak gini. Kayaknya berasa nggak disekolahin deh, karena mulut kalian tuh udah jauh berbeda. Ini ya perempuan dari tadi Bang Maria kan, Mbak. Kalau ya kalau sakit. ngomong dijaga, mulutnya itu dijaga. Ada apa Mbak kok? Kok Mbak nangis? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam Akhirnya dapat tempat teduh nih, karena kan dari tadi juga panas. Tapi nggak apa-apa, meskipun tadi aku panas-panas, karena kan aku juga harus nganter makanan sama pekerja dari juragan. Karena kalau nggak diantar, udah pasti aku nggak akan dapat uang. Nah sekarang aku udah dapat uang nih. Mungkin uang ini nanti bisa aku belikan bahan makanan di rumah, atau enggak nanti aku bisa beli bakso. Iya kan dari kemarin juga sebetulnya aku lagi pengen banget tuh makan bakso yang biasa dibeli sama tetangga-tetangga. Aku juga nggak kesampaian buat beli bakso itu. Nah sekarang aku udah ada uang, dan kemudian tadi juga uangnya dikasih lebih karena katanya masakan aku enak. Nggak apa-apa lah, mungkin besok-besok aku harus masak yang jauh lebih enak lagi. Karena kalau masakan aku enak, para pekerja dari juragan juga seneng, aku juga pasti happy. Karena mungkin masakan aku selalu dipuji sama mereka. Aku senang banget deh. Ya meskipun kata orang-orang, aku ini seorang gadis desa yang cuman bisanya masak, terus ngasih makanan sama para pekerja. Sedangkan anak-anak di luar sana, anak-anak tetangga juga udah bisa kuliah, kerja ke luar negeri. Mereka pada hebat-hebat. Ya karena mungkin aku bukan dari keluarga berada seperti mereka kali ya. Jadi aku nggak bisa tuh bekerja seperti mereka. Tapi ya udahlah. Sekarang kerjaanku udah selesai. Mungkin lebih baik aku pulang ke rumah, aku ganti baju, terus aku berangkat cari makanan. Nah udah deh Gung. Kita pergi di sini dulu. Kayaknya tempat ini memang harus kita renovasi. Aku juga gak tahu. Si Zizi sama si Umar udah nyampe di sini belum? Jadi kan ini ada rencana Gung. Ini mau aku bangun kandang peternakan, mau aku isi sapi sebanyak 1000 ekor. Enak bos, soalnya kan lokasinya Jadi, luas banget. Di depan sana juga bisa aku buat rumah, di sini juga buat kandang. Jadi enak. Jadi aku ada usaha, terus gimana ya? Intinya aku gak gabut lah di rumah. Kan nanti setelah ini untuk kantor aku serahkan sama kamu semua buat ngurusin. Kamu udah bisa menjadi orang kepercayaan aku, Gung. Jadi aku berharap kamu gak pernah mengecewakan aku. Dan setelah ini juga udah selesai renovasi buat pembuatan kandangnya, mungkin nanti aku bakalan pasang karyawan lagi. Kamu ya bantuin aku buat nyari, Gung. Oke baik bos, kalau cuman ya karyawan buat ngelola sapi di sini, biar saya yang cari semuanya bos. Soalnya saya banyak teman-teman saya bos yang nganggur bos. Kan bisa bos dikasih kerjaan di sini bos. Ya iya, Gung. Tapi karyawannya lumayan banyak butuhnya. Karena ngurus 1000 ekor sapi gak cukup 10 orang, Gung. Mana yang masih mau bersih-bersih kan.
terus masih mau ngasih makan, terus mau mandikan. Soalnya sapi-sapi itu harus dimandikan 3 kali sehari. Paling tidak kalau misalkan udah kotor ya kita mandikan. Nah, untuk gaji nanti bisa aku rundingin di belakang. Yang terpenting kamu cari dulu. Ya paling enggak satu orang bisa ngurus 10 ekor. 10 ekor berarti Kalau 1000 ekor berarti harus 100 orang, Gung. Iya bos, 100 orang. Kebanyakan lah 100 orang, 70 lah, 70 orang. Oke, siap bos. Jadi nggak perlu keahlian, yang penting dia ya nggak ini, Gak main-main kerjanya. nggak main-main kerjanya, terus ya nggak takut kotor gitu. Karena kan kalau berhubungan sama sapi, kotoran itu kan harus dibersihkan, ngasih makan pasti lumayan bau, Gung. Iya benar bos. Ya udah, saya bakal nyari ya karyawan yang bener-bener niat kerja di sini bos. Jadi untuk proyek ini, untuk proyek pembangunan ini, aku serahkan sama si Zizi sama si Umar. Cuman aku harap dia gak pernah cari masalah sama orang-orang di sekitar sini. Soalnya kita kan tamu baru datang. Jadi kalau misalkan kita gak baik-baik orang di sini, bisa-bisa kita didemo karena kita membuat kandang sebesar ini. Ya kita harus memberikan manfaat juga ke masyarakat sekitar gitu, Gung. Bener bos. Jadi untuk izin-izin juga mau aku urus, dan semua itu aku serahkan sama Umar sama Zizi. Kayaknya mereka udah di sini, mungkin mereka masih keliling. Jadi bentar lagi kalau aku udah ketemu sama mereka, aku menyampaikan itu juga. Jadi kalau tiap ada orang lewat ya dia harus baik-baik, dan kalau misalkan dia gak baik-baik ya terpaksa aku harus ganti kalau misalkan mereka gak mau nurutin apa yang udah aku omongin, Gung. Iya bos, nantinya jadi Mas Bagas yang jelek kalau dia sikapnya gak dijaga di desa sini bos. Tapi menurut kamu gimana? Si Zizi sama si Umar ini bisa nggak buat dipercaya buat megang untuk pembangunan di sini, Gung? Ya kalau menurut saya dia kan sudah lumayan lama bos kerja sama Mas Bagas. Ya dia sering ngurus proyek juga. Ya kalau menurut saya bos bisa sih bos, cuman ngurusin masalah proyek di sini bos. Ya, soalnya aku khawatir soal sikap dia, Gung. Dia juga seenaknya soalnya sama orang lain, dan dia juga gak pernah aturan kalau ngomong sama orang. Jadi dia menganggap orang lain tuh rendah di depan mereka. Cuma nanti gampang lah kalau soal sikap begitu, nanti bisa aku kasih tahu mereka pelan-pelan. Ya kalau misalkan mereka gak mau berubah ya terpaksa, Gung. Kalau mereka mau merusak semua rencana yang udah aku rencanain dari lama, ya aku harus gantikan mereka. Kalau perlu aku bakal pecat mereka kalau mereka gak mau dengerin aku. Soalnya kan aku yang gaji mereka, Gung. Bener bos. Ya udah kalau begitu, kamu tunggu di sini aja, Gung. Aku coba mau keliling dulu, mau lihat sekitaran lokasi di sini, dan aku mau lihat juga Umar sama Zizi ini ada di mana, Gung. Gak perlu saya temenin bos buat ya lihat-lihat keliling di sini bos. Oh udahlah, gak apa-apa kamu tunggu di sini. Mobilnya juga takut gak aman. Ini kan tempatnya sepi banget, Gung. Ini nanti rencana mau aku bukain restoran biar tempatnya juga lumayan rame. Dan gimana caranya kandang ini gak bau, Gung. Kita kasih ya cara lah nanti gimana caranya. Pokoknya kandang ini bersih. Siap bos. Ya udah kalau begitu coba aku cari dulu ya mereka ya. Siap bos. Pak Umar, ternyata tempatnya ini benar-benar luas ya, Pak Umar. Luas banget. Jadi nanti kalau di sini dikasih sapi 1000 ekor, wah ini bakal penuh nanti Ibu Zizi. Iya dong, tapi ngomong-ngomong jalan yang ke bawah itu kan nggak mungkin ya ditempati sama sapi juga. Soalnya kan nanti khawatir sapinya jatuh atau gimana ya kan, Pak Umar? Kita tempatkan di sebelah sini aja. Untuk yang di bawah nanti bisa kita renovasi ulang supaya tidak biar nggak ada turunan seperti itu. Oh iya, Iya, Pak di Umar. sini kan tempatnya strategis banget, jauh dari pemukiman, dan yang jelas tempat ini nanti kita sterilkan, Bu Zizi. Jadi nggak ada orang lain yang bisa masuk ke tempat ini. Walaupun mereka cari rumput ya jangan kita perbolehkan. Ya, tapi kan nanti kalau misalnya kita ketahuan sama bos menghalangi orang-orang yang lewat di sekitar sini, bisa-bisa nanti bos marah, Pak Umar. Bu Zizi tenang aja, itu urusan saya.
Yang terpenting kita bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Siapapun itu nanti yang berkeliaran di sini, ya kita stop aja, nggak boleh. Kita harus usir. Iya, bener juga sih Pak Umar. Apalagi kan kalau misalnya sampai orang-orang yang lewat di sekitar sini itu ngobrol sama Pak Bagas, terus nanti bisa cocok sama Pak Bagas. Aduh, bisa-bisa posisi kita tergeser nanti ya kan? Ya, salah satunya itu Ibu Sisi yang aku takutkan. Karena kita kan sudah bekerja keras untuk ya bisa menjadi penguasa di sini. Nanti kalau misalnya ada orang lain, waduh, rencana kita bisa ya nggak sesuai nantinya. Bener juga tuh Pak Umar. Lagian kan ya Pak Umar, kalau misalnya cuma kita berdua yang ditempatkan di sini, aduh, kita bisa ya 1 ekor atau 2 ekor itu nggak bakal ketahuan lah Pak Umar. Kalau misalnya nanti kita jual ya kan, buat pendapatan kita sendiri, kan nggak mungkin tuh Pak Bagas ngitung sampai 1000 ekor full ya kan? Capek juga lah, namanya juga atasan, pastinya cuma mau terima beresnya aja. Ya, Ya kan? ya betul. Tapi kita ngejalanin misi itu ya jangan sekarang dulu Ibu Zizi. Karena kita di awal harus berperilaku baik, disiplin. Seolah-olah kita harus mengambil hati dari Bos Bagas dulu. Setuju. Setelah semua Bos Bagas mempercayakan semuanya kepada kita berdua, baru nanti kita eksekusi. Oh ya, kayaknya sebentar lagi kita harus temuin Pak Bagas dulu deh. Untuk laporan? Ya, kita laporan aja kalau tempatnya di sini emang sudah pas banget dan ada beberapa yang harus kita ini nanti itu dibersihkan. Rumput-rumputnya juga sudah mulai tinggi Bu Zizi. Ya, Kan nggak enak juga kelihatannya. Iya sih. Pak Umar, ngomong-ngomong, itu kok ada perempuan ya di sana? Oh itu, Iya kan? mungkin hanya cari ini kayu bakar Bu Zizi. Iya, tapi kan tadi kata Pak Umar nggak boleh sampai ada masyarakat di sekitar sini yang berkeliaran di sini, ya kan? Betul juga sih. Apa kita samperin aja? Mau kita tegur? Tapi takut juga kalau nanti tiba-tiba bos datang gimana? Tapi nggak apa-apa deh Pak Umar. Daripada nanti ini kan. Ya juga sih, kita harus antisipasi siapapun itu. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke sana aja ya. Tunggu dulu, kita jangan langsung buru-buru untuk ya nyamperin orang itu. Kita harus lihat dulu dari kejauhan. Dia itu beneran cari kayu bakar atau cuman mau ngambil sesuatu di sini. Soalnya di sini kan ada beberapa barang-barang yang masih bisa ditimbang tuh ke besi tua. Nah, Iya, kenapa nggak kita aja yang timbang? Tinggal kita nyuruh aja orang daripada diambil orang lain ya. ya betul Lumayan juga tuh sih. buat uang bensin kita. Kayaknya emang mencurigakan banget Ya deh. kan? Dia itu sebenarnya ada temen apa enggak sih? Kayak nggak ada sih Pak Umar, dia tuh cuma sendirian aja tuh. Pakai jarit kayak gitu segala. Ya udah ya. Mau kita samperin aja? Iya sih. Kita lewat jalan di sini aja Bu Zizi. Karena kalau kita dari sana nanti malah dia antisipasi malah kabur lagi. Iya itu sih Pak Umar. Tapi ngomong-ngomong, itu perempuannya kok kayaknya cantik ya Pak Umar. Kok jadi merinding kayak gini? Ya ampun, jangan-jangan di sini ada penunggunya lagi. Jangan ngomong kayak gitulah. Yang Aduh, jelas ini dia kan- itu manusia. Aduh, jadi takut deh. Ya udah ya Pak Umar, kita langsung aja. Ya udah, ayo. Ayo, ya ampun. Sejuk juga deh tempat ini. Mbak. Ngapain muter-muter di sini? Oh, enggak Bu, ini saya cuma sekedar lewat aja kok di sini. Karena kan tadi saya habis ngantar makanan. Ngantar makanan kemana kok lewat sini? Ngantar makanan ke pekerja di sebelah sana. Cuman ya udah, untuk pengetahuannya Mbak, mulai saat ini Mbak tidak diperbolehkan lagi lewat di tempat ini. emangnya kenapa Bu? Iya, karena sebentar lagi tempat ini akan ditempati oleh sapi-sapi peternak di sini. Jadi tempat ini bakal beroperasi lagi. Ini yang punya juragan kaya raya. Kamu jangan macem-macem.
Lo terus kalau nggak lewat sini terus saya lewat mana dong? Kalau Ya kamu muter aja lewat sana kan bisa, bener tuh. atau enggak lewat bawah tuh. Ya ampun, Pak Bu, itu kan jauh. Atau gini aja, mungkin nanti kalau emang udah sapi-sapi itu datang, Bapak sama Ibu bisa tolong info saya aja. Nanti kan saya juga bisa hati-hati lewatnya. Emangnya situ siapa? Nyuruh-nyuruh saya ngubungin situ. Enak aja. Emangnya kepala pejabat. Terus kalau saya ngubungin mbaknya, saya bakal dapat uang 10 juta gitu. Enggak kan? Enggak juga sih Bu, cuman kan masalahnya saya juga baru lihat Ibu sama Bapak ada di sini. Karena saya emang biasa jalan di sini kok. Makanya sekarang kita itu kasih tahu. Kita itu yang mengelola peternakan ini sekarang. Oh, berarti peternakan ini dikelola sama kalian? Iya, dari tadi juga dibilangin gimana sih? Iya, saya baru paham kok Pak. Tapi kalau soal untuk saya harus nggak bisa lewat sini, tolong kasih saya kesempatan lah Pak. Lagi pula juga saya cuman ngantar makanan ini pagi dan sore doang. Ya kamu kan bisa cari tempat lain, jangan lewat di sini nanti. Kamu denger nggak? Banyakan makan apa sih nih? Wanita kampung juga, aduh, susah Kebanyakan bener. nawa-nawa di pasar ya. Makanya kalau orang sekali ngomong itu mesti ditawar ABC. Gitu. Ibu sama Bapak ini kenapa sih? Kok tiba-tiba marah-marah kayak gini? Lagi pula juga Kita bukan marah-marah, kita cuman ngasih tahu, cuman kamunya aja yang banyak nawar dari tadi. Ya tapi maksudnya ngasih taunya juga nggak perlu bentak-bentak kayak gini dong Pak. Lagi pula juga orang-orang desa sini juga tahu kok kalau tempat ini juga biasa udah dikunjungi sama orang-orang. Jadi kalau kalian bilang tempat ini nggak boleh dilewatin, itu kayaknya kalian juga harus laporan deh. Laporan? Untuk apa laporan? Jelas-jelas tanah peternakan ini udah dibeli sama juragan kita. Tapi Dan itu terserah dong yang punya tanah mau dibuat jalan kek, mau nggak dibolehin jalan kek. iya tapi kan kasihan warga kampung sini Bu. Ah, kita Mereka bodo amat. Kasian. Pak Bu, mereka biasa bekerja lewat sini. Kalau nggak lewat sini terus mereka harus muter sejauh itu. Kalian tega? Ya, emang itu adalah trik ya, agar orang-orang di sini itu biar berolahraga. Biar berolahraga, orang muter-muter tuh ke sana. Benar. Aduh, kalian ini baru datang ke desa ini. Lagi pula juga kalian nggak tahu kan orang-orang kampung sini gimana? Kalau sampai orang-orang kampung sini tahu kalau jalanan ini udah nggak boleh dipakai lagi, yang ada nanti kalian malah didatengin para warga di sini. Kamu pikir kita ini takut, hah? Orang yang beruang, ya, denger, orang yang beruang bisa berbuat apa saja, termasuk ngusir nih penduduk sekitar di sini. Kamu jangan macem-macem. Kita datang dari kota, itu sudah sesuai dengan arahan dari bos di sini. Pak, dari tadi saya juga udah sopan ngomong di sini. Meskipun saya gadis desa di sini, tapi nggak bisa dong Bapak seenaknya kayak gitu ngomong sama saya. Ya terus? Oh, kamu mau dihargain? Begitu maksudnya? Saya nggak minta dihargai sama kalian berdua, tapi kalian berdua juga bisa menghargai orang lain kan? Kalau kalian mau dihargai, hargai juga orang lain. Aduh. Kalian itu soal-soal di sini tahu nggak sih? Mentang-mentang kalian ini dari kota, mentang-mentang pakaian kalian bagus, kalian malah nggak bisa menghargai warga di sini. Orang seperti kamu itu emang kebanyakan ngomong. Aku tahu. Tujuan kamu di sini biar kamu dikasihani, terus dikasih pekerjaan kan? Begitu kan? Biar nggak selamanya penduduk di sini tuh jadi petani aja. Hah? Begitu maksud kamu? Warga di sini emang banyak yang nggak punya pekerjaan, Pak. Tapi mereka mampu kok menghidupi dirinya sendiri. Jadi Bapak sama Ibu nggak bisa meremehkan warga di sini. Lah, kerja cuman jadi petani kayak gini, nanam tembakau sama jagung aja belagu kamu. Benar tuh. Lagian ini tasnya untuk apa? Untuk bawa makanan. Terus tadi juga minta dihargain. Emangnya berani bayar berapa? Bilang sama kita untuk dihargai. Tahu nggak, kita itu terbiasa ngomong sama orang-orang penting, bukan orang nggak penting kayak Mbak kayak gini. Bu, penampilannya aja ya udah kayak gini. Kamu nggak bisa ya, hah? Berpenampilan yang agak bagus sedikit kayak gitu, hah? Kamu nggak ada uang? Berapa sih gaji yang dikeluarin sama juragan kamu tiap bulan, kok kamu sampai nggak bisa beli baju bagus seperti ini, hah? Udahlah Pak, kalian juga nggak perlu merendahkan soal pakaian saya. Jadi meskipun kalian di sini punya pakaian bagus, kalian juga nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalian namanya menyakiti perasaan orang lain. Itu bukan urusan kita.
masalah sakit hati orang itu tidak menjadi urusan kita, tahu nggak? Yang menjadi urusan kita itu sekarang penduduk sini udah nggak boleh lewat lagi di tempat ini. Udah itu aja, nggak usah ngeyel. Nggak bisa, Bu. Kalau perlu, saya harus ketemu sama atasan kalian berdua. Saya bakal ngomong sama dia. Cukup sama kita berdua, nggak usah sama bos kita. Emangnya Kamu sok kenapa? penting jadi orang ya. Oh, jangan-jangan kalian berdua nih takut ya? Kalian sok-sokan berusaha buat ngancem penduduk desa di sini agar nggak lewat sini, iya kan? Untuk apa kita takut? Iya kali aja. Soalnya saya juga mau ketemu sama atasan kalian, nggak boleh kan? Biar saya aja yang ngomong perwakilan dari warga desa di sini. Namanya juga gadis desa. Pasti nih ya Pak Umar, perempuan kayak gini nih udah banyak saya temui. Biasanya mereka itu nyari kesempatan ketemu sama bos-bos besar biar bisa dijadiin istri terus morotin hartanya. Lah, ternyata Ibu Zizi bener nih. Gak semudah itu, karena bos kita ya kriterianya itu bukan seperti Mbak. Betul, apalagi Bukan orang kampung ya. Dasar nih miskin juga mau cari muka kamu. Saya nggak pernah cari muka sama bos kalian. Saya kenal aja nggak sama bos kalian. Jadi udahlah, daripada kalian di sini banyak omong dengan mulut-mulut yang nggak pernah dididik itu, lebih baik kalian pergi dari sini. tahu apa kamu salah didikan? Orang desa aja, emangnya kamu sekolah setinggi apa? Saya memang nggak sekolah tinggi dan saya juga nggak punya pendidikan yang tinggi. Tapi Udah mulut tahu, kalian berdua itu, nggak sekolah, tapi ngomongnya Pak Umar, Masya Allah. Kamu jangan menghakimi kita berdua, pendidikan kita berdua. Tuh, di universitas ternama. Tahuan kamu? Hah? Nggak bakal tahu lah Pak Umar, orang kayak gini juga udik. saya nggak tahu universitas ternama itu di mana. Makanya kamu main-main tuh ke kota. Biar kamu nggak selamanya jadi pengantar ya makanan seperti ini, cuman apa di panas-panasan kayak gini. Sekarang itu zaman sudah modern. Kamu pasti nggak punya HP ya? Hah? Udahlah Pak, Bapak nggak perlu melenceng kemana-mana. Meskipun Bapak sama Ibu bilang kalau kalian bersekolah di universitas tinggi lah atau segala macem, tapi kalian kayaknya berasa nggak disekolahin deh. Karena mulut kalian tuh udah jauh berbeda. Ini ya, perempuan dari tadi Pak Umar ya kan? Mbak, kalau ya kalau sakit. ngomong dijaga, mulutnya itu dijaga. Bu, ini apa-apaan sih? Kamu jangan macam-macam sama kita berdua. Bisa aja sehari 2 hari seluruh di sini bakal digusur nanti. Tuh, Paham. Kalian kenapa jahat banget sih? Kalian nggak mikirin perasaan warga desa di sini? Enggak, sedikit pun kita nggak mikirin. Terlaluan ya. Ah. Kalau kalian merasakan kesengsaraan di warga desa sini, pasti kalian juga pasti merasakan apa yang warga sini rasakan. dan itu tidak akan pernah terjadi. Kita itu nggak bakal pernah sengsara karena hidup kita dari kecil sampai sekarang itu udah terjamin. Saya nggak peduli, saya nggak mau. Pokoknya saya mau tetap lewat sini. Kalian nggak bisa melarang saya atau nggak bisa. Pokoknya kalau kamu masih berani lewat di sini, kamu lihat aja rumah kamu bakal kami gusur. Betul, masih berani. Ini maksudnya kalian apa sih? Kalian ini namanya pengancaman. Warga desa sini nggak pernah diancam sama orang-orang seperti kalian. Karena hidup kita tentram dan kita nggak pernah sembarangan ngomong sama orang. Alah, gadis kampung juga. Kamu itu gak bakal didengar omongannya sama bos kita. Karena percuma. Ya bos kita nggak bakal ngeladeni orang seperti kamu. Apalagi nggak ada. Di sini tuh rata-rata orang ekonominya menengah ke bawah. Yang patut dihargai hanya orang-orang kaya. Pak, tolong jaga ya omongannya. Kalau sampai warga sini dengar omongan yang udah Bapak sama Ibu keluarkan, pasti mereka juga bakal datang ke kalian berdua dan mereka juga pasti bakal marah-marah sama kalian. Emangnya berani orang kayak kalian itu marah-marah sama kita? Yang ada kalian berdua pasti bakal diusir di tempat ini. Karena kalian hanya pendatang di sini. Takut deh Pak Umar. Gadis desa berani ngancem-ngancem ya kan? Udahlah, kamu pergi aja, jangan banyak ngomong. Ingat, jangan lewat sini lagi. Udah Saya bakal sana. tetap lewat sini. Pergi. Biasa deh Pak Umar. Gadis desa itu memang udah kebanyakan ngelunjak kayak gitu ya? Iya, dia itu hanya menang apa di sini ya, nggak ada menang-menangnya kalau lawan sama kita berdua. Udahlah, yang jelas tugas kita sudah selesai untuk mensterilkan dari orang penduduk sekitar sini agar tidak lewat di sini. Ya udah, mending kita balik ke di depan aja Bu Zi. Takutnya Bos Bagas nanti malah nungguin di sana lagi. Ya udah ayo Pak. Ada apa Mbak? Kok Mbak nangis?
Saya nggak apa-apa. Tunggu bentar Mbak. Ini soalnya tempat saya. Jadi saya baru membangun usaha di sini. Terus Mbak, kenapa nangis lewat sana Mbak? Tunggu deh. Mas bilang ini tempat Mas. Iya. Berarti kamu orang yang udah nggak ngebolehin warga desa sini buat jalan di tempat ini. Gak ngebolehin warga desa buat Mas, jalan di gini tempat ya. ini. Ini mumpung saya ketemu sama kamu. Dari tadi saya sudah sedih sama kamu. Karena saya tahu kalau kamu itu adalah orang yang paling licik di tempat ini. Gini ya Mbak jangan salah paham dulu sama saya. Jadi saya ini nggak tahu apa-apa. Saya benar pemiliknya. Cuman saya baru kali ini ke sini. Jadi bagaimana mungkin saya melarang orang-orang buat lewat di sini? Ini jalan bebas kok. Malah di sini bakalan saya buat jalan umum. Kamu nggak perlu bohong deh. Kamu jangan menutupi sikap ketus kamu terhadap orang desa sini. Karena aku tahu kok, kalau bawahan kamu itu udah nyuruh warga sini buat tidak melintas di tempat ini. Kamu jahat banget deh. Kamu tahu kan, warga sini satu-satunya tempat untuk melintas mereka bekerja ya hanya di sini. Jadi kalau sampai kamu nutup jalan ini, yang udah pasti warga desa sini bakalan sedih. Pasti Umar. Dan kamu adalah orang terjahat. Mbak jangan salah paham sama saya. Saya nggak pernah memerintahkan semua pekerja saya atau semua karyawan saya buat melarang orang-orang yang ada di sini buat lewat di sini. Soalnya saya tahu Mbak, saya pendatang di sini. Dan saya juga tahu karena pembangunan ini masih mau proses dan masih belum terlaksana, orang desa pasti menganggap nggak ada gunanya saya buka usaha besar-besaran di sini. Cuman Mbak salah. Saya bakalan buka lapangan pekerjaan di sini, Mbak. Jadi semua orang desa yang pengangguran bisa kerja di sini. Dan siapapun yang mau lewat sini saya bebasin. Bahkan di sana karena di sini rata-rata petaninya petani sapi, Mbak. Saya bakalan tanamin beberapa lahan saya tanamin rumput buat diambil gratis sama warga. Jadi cari rumput biar gak jauh-jauh. Jadi Mbak bilang saya jahat. Iya karena saya tahu dari bawahan kamu. Tapi apa yang kamu omongin semua itu berbanding terbalik dengan ibu dan bapak yang tadi saya temui. Mereka benar-benar bilang sama saya kalau warga di sini sudah tidak boleh lagi melintas di tempat ini. Pasti itu Umar sama Zizi, Mbak. Emang kebangetan. Terus kenapa mereka bilang kayak gitu kalau ternyata rencana saya mau merintahkan mereka menjadi koordinator di sini, koordinator lapangan buat melaksanakan proses pembangunan di sini, Mbak. Tapi saya nggak pernah bilang kalau misalkan orang yang masuk sini nggak boleh masuk ataupun nggak boleh lewat di sini. Karena ini akses ya walaupun ini masuk wilayah saya, masuk tanah saya, tapi ini akses satu-satunya buat mereka menuju ke lahan mereka. Jadi saya nggak mungkin lah mengganggu pekerjaan warga di sini, Mbak. Saya masih punya pikiran, saya punya akal sehat kok. Saya bakalan kasih pelajaran bahkan di depan Mbak asli orang sini. saya asli warga sini. Karena kalau nggak saya yang maju untuk mempertahankan jalanan ini untuk warga desa sini, tidak ada yang bakal berani. Karena mungkin mereka takut dengan pemilik tempat dan wilayah ini. Saya paham, tapi saya bangga juga sama Mbak. Mbak ini perempuan, tapi jiwanya jiwa penolong. Tapi Suami Mbak di mana, Mbak? saya belum bersuami. Tapi kamu nggak bohong kan soal ini? Kalau sampai saya tahu kamu bohong, saya bakal ngadu sama warga sini. Tenang aja, Mbak. Saya gak bakalan bohong. Tapi ngomong-ngomong, Mbak ini saya lihat dari penampilan, Mbak, cantik banget. Tapi kok nggak ada yang mau ya? Maksudnya bukan nggak ada yang mau. Kamu merendahkan saya? Bukan saya merendahkan. Duh, salah lagi. Mbak kalau kesel ke karyawan saya jangan begitu dong sama saya, Mbak. Ya seandainya aja istri kamu diomongin kayak gitu, pasti istri kamu sakit hati. Saya juga belum menikah, Mbak. Usia saya masih 24 tahun. Kamu yang bener aja, tapi kamu yang beli lahan di sini kan? Iya, emang sukses di usia muda itu nggak boleh ya? Iya nggak masalah sih. Justru kita sebagai generasi muda ini harus memiliki jiwa yang besar, Mbak. Semangat yang besar. Biar kita jadi orang yang sukses. Nah buktinya saya juga udah jadi orang yang sukses sekarang. Jadi Mbak juga begitu. Mbak kalau mau saya bakalan kasih kerjaan juga di sini. Karena Mbak juga masih belum bersuami. Siapa tahu kita bisa ya kenal lebih lama. Dan Mbak ya ada inilah nanti kita ngobrol-ngobrol nanti lah. Ya udah kalau gitu saya boleh minta maaf nggak?
gak apa-apa. Oh ya, nama Mbak siapa? Nama saya Sinta. Saya minta maaf atas omongan kasar saya tadi. Karena kalau nggak saya kan, kamu tahu sendiri, warga sini juga nggak bakal tahu kalau tempat ini udah bakal ditutup. Ya udah kalau gitu. Tunggu bentar. Jadi saya mau ngajakin Mbak buat nemuin karyawan saya. Mbak dari mana? Dari sawah, Mbak? Saya bisa antar makanan sama para pekerja. Oh, Mbak juga punya pekerja di sini? Nggak mungkin dong kerja sama saya kalau udah punya karyawan. Bukan, saya antar makanan ke pekerja dari juragan saya. Oh. Jadi karena saya setiap hari, pagi dan sore saya pasti melintas di tempat ini. Karena saya bakal sedih kalau sampai tempat ini ditutup. Tenang aja, saya nggak bakalan tutup tempat ini kok. Makasih. Udah tanya nama saya, Mbak. Nama kamu? Bagas. Jadi kalau gitu Pak Bagas, terima kasih sudah membolehkan warga sini untuk tetap melintas di tempat kamu. Iya Mbak, rumah Mbak jauh nggak dari sini? Kayaknya di sini biasanya dingin banget. Di sini kan puncak ya Mbak. Ya emang sih kalau pendatang ke sini tuh baru ngerasain bahwa tempat ini betul-betul sejuk. Ya dingin banget Pak. Saya kan udah terbiasa hidup di kota, jadi banyak kendaraan melintas. Emang kalau di kota panas? Panas Mbak. Jadi enak nih di sini. Wah tapi sayang tempatnya ini gak terurus. Karena saya juga udah sering udah sering hidup di kota dan ngelihat tempat-tempat seperti ini kayaknya kotor banget, udah gak terbiasa di kota itu bersih di tempat saya tinggal. Jadi saya juga bersyukur bisa membeli lahan ini. Sebenarnya udah 3-4 tahun yang lalu beli lahan ini. Cuman sekarang saya baru bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya di kantor. Saya baru nemuin orang-orang kepercayaan saya buat megang perusahaan saya di kantor. Jadi saya mau ngurusin ternak sapi di sini. Sini bakalan saya isi sapi sebanyak 1.000 ekor. Nanti bisa ada penambahan lagi sesuai dengan kapasitas lahan yang bakalan direnovasi Mbak. Jadi Mbak juga bisa lah nanti buat kerja di sini. Mau nggak kerja di sini Mbak? Iya kalau kamu ngebolehin saya untuk kerja di sini ya nggak masalah. Karena saya juga emang lagi cari pekerjaan kok. Oh ya udah kalau begitu saya juga bersyukur karena saya bisa membantu Mbak. Saya juga butuh orang-orang yang berani seperti Mbak. Kayaknya Mbak juga sopan sama orang lain. Tata cara Mbak berbicara sama saya itu tertata banget. Atau jangan-jangan pura-pura ya begitu? Pura-pura sih kamu ada-ada aja deh. Tapi ya udah kalau gitu saya cuma berharap kamu nanti ke depannya bisa menjadi bos yang baik dan bisa menghargai orang lain. Dan mungkin kamu juga bisa kasih tahu sama bapak sama ibu bahwa begini Mbak, ini biar saya gak dikira ngomong 2 kali. Sekarang Mbak harus ikut saya buat nemuin mereka berdua. Saya bakalan kasih pelajaran dan saya gak bakalan main-main dengan apa yang udah saya omongin sama Mbak. Oke? Nah, ya udah kalau gitu saya ikut. Udah, yuk kita samperin aja. Aduh, Pak Mama ternyata capek juga ya. Kita udah keliling-keliling di sini, ternyata luas banget, ya kan? Saya juga capek. Apa kita nunggu di sini aja? Ya biar Pak Bos Bagas itu. Pak Omar, Bu Sisi. Iya Bos. Bos, kenapa kok teriak-teriak? Kalian berdua emang kebangetan ya. Semenjak kapan aku nyuruh kalian berdua buat ngelarang warga desa di sini melintas di tempat aku? Ini pasti perempuan gadis desa ini kan ya? Iya, iyalah. Kalian nggak pikir ya? Emang apa keuntungan buat warga di sini? Seandainya kita jadi bangun usaha di sini. Nanti kalau di sini banyak sapinya kan pastinya banyak ini Pak. Lah, tapi kan ini jalan satu-satunya, akses satu-satunya mereka buat menuju ke lahan mereka. Iya, tapi kan nanti juga Yang berhak buat nutup atau enggaknya, atau ngebolehin atau enggaknya orang-orang lewat di sini itu saya, bukan kalian berdua. Kalian berdua ini cuma pekerja saya. Jadi saya minta tolong kalian berdua jangan bersikap kurang ajar, jangan merusak cita-cita saya untuk tinggal di desa sini. Mereka bilang mereka nggak takut sama warga desa sini. Mereka juga berhak buat ngatur siapa yang boleh lewat sini, Pak. Kalian berdua ini emang kebangetan ya. Bos, kita itu bisa jelasin kok. Sekarang Kita bisa jelasin. aku nggak butuh penjelasan kalian berdua. Ini seorang wanita. Kenapa kalian ngomongin begitu? Kalian tamu ke sini, harusnya sopan dong sama orang lain. Apalagi sama orang sini. Oh iya, ingat juga.
Saya datang ke sini sama bos kalian bukan karena saya ingin macam-macam dan sok-sokan ngambil hati dari bos kalian. Karena kalian tadi bilang kan kalau saya itu mau ketemu sama bos kalian cuma karena saya mau dijadikan sebagai istri dari bos kalian. Kamu memang kurang ajar ya. Enggak bos, maksud kita ya takut terjadi hal seperti itu bos. Kalian berdua emang kebangetan. Mbak, sekarang gini deh. Sebagai permintaan maaf saya bakalan pecat 2 karyawan saya ini. Mbak, Tapi saya bos, gak bakalan main-main dengan apa yang udah saya omongin sama orang lain. Kalian udah cukup saya kasih gaji yang besar. Dan saya juga udah cukup, bahkan hampir tiap hari saya memberitahu kalian, sikap kalian berubah. Ini ibaratnya saya kasih kayak menjadi guru seorang anak TK yang gak paham-paham kayak kalian. Bos, ini kan cuma salah paham. Apa enggak sebaiknya bos itu dipertimbangkan kembali bos? Gak ada yang perlu saya pertimbangkan. Dia kan iya. bukan calon istri atau Dia bakalan saya jadikan istri. Terus kenapa? Apa urusan sama kalian? Iya bos, tolong kasih kita kesempatan dong bos. Kita janji kita bakal perbaikin. Bapak bisa kasih mereka kesempatan untuk belajar attitude lagi, Pak. Bener banget tuh. Bukan ngasih kesempatan buat ngasih pekerjaan. Ingat, semenjak kalian dari awal kerja sampai sekarang udah berapa tahun? Ya. Apa kalian ada usaha buat ngerubah sikap kalian? Udah berapa kali juga saya dipermalukan sama kalian? Kalian ingat nggak waktu kemarin ada meeting di luar kota? Kalian juga mempermalukan saya. Dan sampai rekan-rekan kerja saya itu tanya, apa saya nggak punya karyawan yang lain yang lebih baik daripada kalian berdua? Tapi bos, kita janji kita akan perbaiki ke depannya, nggak akan terjadi lagi bos. Aku nggak mau ngobrol sama kalian lagi. Kalau kalian ikuti semua omongan kalian, mungkin kalian bakalan banyak tambahan penghasilan. Sekarang kalian pergi dari sini. Dan ingat, jangan pernah injekan kaki kalian di kantor saya lagi. Tapi bos, Kalian denger nggak apa yang saya omongin? iya bos. Mbak, saya udah pecat mereka berdua. Dan saya udah ngebuktikan apa yang udah saya omongin sama Mbak. Jadi sesuai dengan apa yang saya omongin tadi, Mbak kerja di tempat saya ini nanti kalau udah jadi Mbak. Tapi sebelum itu saya juga akan harus kenal sama Mbak. Saya juga harus pergi main-main ke tempat Mbak. Ya kalau itu diperbolehkan. Kalau misalkan nggak diperbolehkan juga nggak apa-apa. Mungkin besok atau kapan hari lah saya bisa kesini lagi Mbak. Ya udah kalau gitu sebagai tanda terima kasih, nanti biar saya kenalkan juga sama warga di sini kalau Bapak Gak usah sudah- keluarga Mbak. Ngapain saya harus kenal keluarga di sini Mbak? Iya, mungkin saya bisa ngasih tahu kalau Bapak sudah Gak memberikan. usah. Saya izinnya bukan ke warga nanti Mbak, tapi ke kepala desa. Jadi ini kan juga jauh dari pemukiman sebenarnya. Tapi ini merupakan akses utama orang-orang buat mencari nafkah. Jadi mungkin saya kasih tahu dulu ke kepala desa dan lain Saya sebagainya. tahu kok kalau memang harus izin ke kepala desa, cuman kan warga juga harus berterima kasih sama Bapak karena sudah Nggak memberikan usah. akses jalan. Gak usah terima kasih Mbak. Saya kenal dengan Mbak juga, saya juga udah terima kasih. Selama saya hidup di kota, saya belum menemukan wanita yang cantiknya natural seperti Mbak Sinta. Bapak bisa. Di desa seperti ini ada juga ya orang yang hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya lurus, Bapak juga mancung kok. tapi agak ini sedikit Kayaknya saya udah mandi deh. Mungkin Bapak kali yang belum mandi. penampilan sudah begini masa belum mandi sih? Rambut udah klimis begini dibilang belum mandi. Mbak tinggal sama siapa di rumah? Saya tinggal sama keluarga saya. Jadi mungkin kalau Bapak mau mampir untuk makan sebentar di rumah saya juga nggak apa-apa kok. Karena saya juga habis masakin para pekerja. Sebenarnya saya juga pengen ngerasakan makan di tempat Mbak, apalagi masakan di desa ini. Ada sambal petai nggak Mbak? Ada dong. Ya udah nanti kalau gitu biar saya masakin apapun yang Bapak suka. Karena Bapak sudah memberikan kesempatan untuk kami para warga desa sini untuk menggunakan akses jalan yang Bapak miliki. Oke siap, bukan cuma itu Mbak. Nanti saya bakalan kasih pekerjaan sama pemuda-pemuda di sini. Saya juga bakalan buka
acara seminar buat menambah wawasan anak muda di sini gimana caranya berbisnis yang baik. Dan berbisnis itu tidak harus dengan modal yang besar. Gitu, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nantilah saya bakalan atur. Jadi saya kayaknya bakalan butuh banyak bantuan dari Mbak Sita. Saya lihat Mbak Sita memiliki kemampuan buat nipu orang. Maksudnya memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Iya Mbak, saya memiliki kemampuan buat membantu saya mengembangkan bisnis di sini dan membantu para warga di sini. Gitu Mbak maksudnya. Ya kalau gitu saya juga salut sama Bapak karena Bapak juga udah tegas banget tadi di depan para karyawan yang mungkin kurang baik dalam bekerja. Karyawan model seperti itu mah udah dari dulu saya pecat. Cuman bawahan saya bilang kasih kesempatan dulu. Cuman ini gak di kantor, di tempat yang baru, mereka selalu cari masalah. Kalau tetap saya biarkan, ini nama baik saya juga yang rusak Mbak. Saya ngerintis usaha saya dan perjuangan saya juga dari nol. Saya bukan berasal dari keluarga yang punya, saya berasal dari keluarga yang miskin dan serba kekurangan. Apalagi ayah saya juga sudah meninggal Mbak. Saya anak yatim, jadi semenjak lulus sekolah saya jadi tulang punggung keluarga. Jadi saya gak mau semua perjuangan yang udah saya lakukan dan udah susah payah saya kerjakan sendiri dirusak sama orang-orang yang gak penting sama mereka berdua. Kalau sekarang mah enak, orang-orang pada ngedeket sama saya banyak temen. Cuman di waktu saya masih susah gak ada orang yang mau deket sama saya Mbak. Jadi saya cuman dihina, saya diperlakukan gak baik, dan saya dipandang sebelah mata sama orang. Jadi saya ingat betul siapa orang-orang yang udah menghina saya dan keluarga saya dulu. Makanya saya ngelihat orang-orang miskin, orang-orang yang gak mampu dihina sama orang lain, rasanya saya sakit hati banget dan pasti saya bantu kalau saya bisa bantu Mbak. Enggak, saya salut banget sama Bapak. Dan mungkin Bapak bisa menjadi panutan saya untuk menjadi pemuda yang sukses juga. Jadi kalau boleh nanti saya juga butuh bimbingan dari Bapak. Ya semoga Mbak juga menjadi orang yang sukses, bisa menjadi bos juga. Dan saya juga berharap kita selamanya juga bisa ngobrol sedekat ini Mbak. Bukan cuman ya tentang pekerjaan doang kita obrolin, tapi tentang masa depan kita berdua Mbak. Bapak bisa aja. Ya udah kalau gitu gimana kalau sekarang kita pergi ke rumah saya? Ya udah deh kalau begitu, mending sekarang Mbak jalan dulu. Mbak tunggu di mobil. Di mobil tuh ada sopir saya langsung ke sana juga. Ya udah kalau gitu saya duluan ya Pak. Ya udah. Selama saya hidup, saya belum menemukan wanita yang cantik seperti dia. Kayaknya ini kesempatan saya buat ngembangin bisnis saya dan buat mendapatkan istri di desa sini. Wah, kayaknya saya bakal jadi orang sini. Pas banget, saya akan membuat rumah di sini. Iya Mbak.